belajar sama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan yang cukup menarik bagi kita. Mungkin kita sudah pernah membacakan, bahkan mungkin kita sudah pernah dengar. Tapi pada hari ini kita mau buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ayub. Bukan Ayub papanya dia ya. Oh, Ayub di sebelah mana? Ayub pasal 42 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi Ayub 42 ayat pertama sampai 6. Sudah dapat semua? Amin. Ya, kita akan baca secara berganti-gantian. Yang merasa dirinya kaum laki-laki baca ayat 1, wanita ayat 2, nanti di ayat yang ke-6 kita baca secara bersama-sama dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Kaum pria, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu siapa dia yang menyembunyi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah mengapa yang berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kau saja mengenal tentang engkau, dan segala manusia ini mengenal engkau. Sama-sama, 1, 2, 3. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam marah. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, Allah turut bekerja. Dan kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi saya kasih tema kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar dari kehidupan Ayub, di mana dalam segala sesuatu, dalam segala kehidupannya, Allah turut bekerja. Nah, demikian juga pada pagi hari ini saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa saya kasih tema ini dalam kehidupan kita? Setiap kita tentunya pasti punya masalah, punya persoalan hidup, punya tantangan yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin teman-teman yang ada di tempat ini, sekarang ini, pagi ini mungkin memiliki masalah dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar di situ. Kita melihat di mana Ayub ini dicobai, ya, segala harta bendanya, anak-anaknya, bahkan keluarganya pun semuanya meninggalkan dia. Itu bukan perkara yang mudah ya. Bukan hanya itu, udah semua meninggalkan dia, terus kena borok lagi dia. Aduh, kalau saya ada di zaman itu, saya rasa saya udah mati. Tapi kita melihat Ayub, ketika istrinya suruh dia untuk menutupi Allah supaya mati, dia bilang, masa kita hanya menerima yang baik dari Allah tapi yang buruk tidak. Itu luar biasanya Ayub kalau kita lihat ya. Sungguh luar biasanya dia tetap bertekun di dalam kesalehannya, sekalipun dia ditimpa malapetaka yang begitu dahsyat. Nah, kita pada saat zaman ini, akhir-akhir ini, apa sih yang kita alami? Apa sih yang kita rasakan? Apa sih masalah kita? Apakah masalah kita itu lebih besar daripada kuasa Allah atau bagaimana? Ataukah masalah kita itu membuat kita semakin jauh dari Allah? Semua kita punya masalah, tapi hanya porsinya yang beda-beda. Nah, porsinya beda-beda dan juga penyelesaiannya pun beda-beda. Ada orang ketika dia dapat masalah, dia langsung menangis. Ada juga yang ketika dia dapat masalah, ya dia diam saja. Tapi ada orang juga yang ketika dia dapat masalah, dia langsung cari Tuhan. Di antara mana kita ini? Apakah langsung menangis, galau, gak mau makan, gak mau minum, gak mau melakukan segala sesuatu, gak mau tegur orang mau tegur pun, gak mau lihat siapapun? Apakah kita ada di nomor 1, ataukah di nomor 2, diam-diam saja, bodoh amat, terserah lah, mau masalah kayak nggak peduli. Ini tipe orang yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang menyelesaikan masalah adalah dia yang mencari Tuhan. Kita ada di nomor berapa? Kita ada di nomor berapa sekarang ini? Melisa, kamu biasanya kalau kena masalah kamu nomor 1, 2, atau 3?
Biasanya di mana? 3, mencari Tuhan ya. Wih, luar biasa dia langsung nomor 3, mencari Tuhan. Kalaupun saya demikian, kalau saya punya masalah, kadang-kadang saya belum mencari Tuhan. Karena kayak gimana ya? Pernah saya mengalami suatu masalah yang menurut saya itu sangat terberat lah dalam hidup saya. Sekalian kesaksian ini. Itu suatu masalah yang menurut saya sangat terberat sekali dalam hidup saya, sampai saya tidak bisa tidur. Ya, sampai jam berapa itu? Jam 2 atau jam 3 saya nggak bisa tidur karena memikirkan tentang masalah itu. Belum mencari Tuhan, belum. Masih, ya ampun Tuhan, gimana sih ini, astaga, aku udah nggak tahu lagi mau apa. Itu saya semakin terpuruk dengan keadaan itu. Bahkan berulang-ulang kali saya ingin bunuh diri. Itu dari sini loh, udah tahu firman itu loh. Tapi karena saking beratnya masalah ini menurut saya. Tapi kembali lagi, ya nggak tahu ya kenapa tiba-tiba saya langsung ingat ayat yang di 1 Korintus 10 ayat 13 itu, bahwa apapun yang saya alami tidak melebihi batas kekuatan saya. Nah dari situ saya belajar untuk, Tuhan, ya jalan saya sudah salah sebenarnya. Jadi saya belajar untuk kembali kepada Tuhan. Nah kemungkinan kita semua yang ada di tempat ini, seperti tadi saya katakan bahwa cara penyelesaian masalah kita itu beda-beda. Mungkin ada yang nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 tadi. Tapi di samping itu, sebenarnya hal yang perlu kita ketahui, kita belajar dari tokoh Ayub ini, ketika dia dapat masalah, dia tidak menyalahkan Tuhan. Itu dulu yang pertama yang harus kita pelajari. Dalam setiap masalah kita, apapun itu, seberat apapun itu, jangan pernah kita untuk menyalahkan Tuhan. Ya, jangan pernah kita untuk menyalahkan Tuhan. Karena kita sekalipun kita sudah percaya, kalau kita melewati kesulitan yang menurut kita sangat berat, itu bisa saja loh kita menyalahkan Tuhan. Nah pada pagi hari ini kita mau belajar ya dari tokoh Ayub ini, kita mau belajar untuk jangan pernah menyalahkan Tuhan sedetik pun. Kalau kita lihat Ayub, dia saleh, setiap hari dia mempersembahkan korban, tapi apa? Dia tetap jatuh dalam kesombongannya. Kenapa? Dia merasa diri benar. Saya benar Tuhan, kok saya dicobai? Saya tiap hari mempersembahkan korban kok. Kalaupun dosa dan kesalahan saya ditimbang, kebaikan saya yang lebih besar daripada dosa saya. Itu Ayub kalau kita baca kisahnya. Dia bilang gitu ke Tuhan. Makanya dia ditegur ditegur oleh Elifaz. Kalau teman-temannya itu, mereka sebenarnya bukan kasih memang benar mereka memberikan pengertian tentang bahwa Allah itu Maha Kuasa, tetapi itu bukan berasal dari pengenalan mereka yang benar tentang Allah. Itu hanya pengertian dari roh-roh, orang bilang roh-roh dari hantu-hantu gitu lah. Roh-roh yang seperti itu yang mereka percayai, terus mereka kasih tahu ke Ayub bahwa Allah itu sebenarnya tidak akan menghukum manusia kalau manusia itu tidak bersalah. Nah kadang-kadang juga kita mungkin seperti itu, makanya saya bilang jangan pernah curhat kepada manusia. Karena apa? Kalau teman-teman kita, pasti solusi mereka yang mereka kasih itu terbatas. Kita lihat teman-teman Ayub, mereka kasih solusi, tapi sekaligus menghakimi Ayub. Nah mungkin saja kita nggak tahu, teman-teman kita di dekat kita bilang sabar ya, pasti ada jalan keluar, tapi di belakang kita dia menceritakan kita. Jadi pada pagi hari ini kita belajar lagi dari Ayub bahwa lingkungan di sekitar kita, bahkan teman-teman kita, mungkin orang yang baik dengan kita sekalipun, belum tentu hatinya itu tulus terhadap kita. Karena yang tulus terhadap kita hanya Tuhan Yesus. Nah pada pagi hari ini teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan tema Allah turut bekerja, kita mau belajar dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Masalah demi masalah itu Tuhan izinkan agar supaya kita mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang besar. Agar supaya kita mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah ketika Tuhan menegur Ayub dengan perkataan-perkataan Tuhan, Ayub di ayat 42 ini, di pasal 42 ini mulai sadar. Di ayat yang kedua dia katakan, aku tahu
bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bahkan dia mulai belajar untuk mengenal Allah. Di ayat yang keempat itu ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi maksud dari setiap penderitaan kita, ya, harus kita pahami baik-baik. Maksud dari setiap penderitaan kita adalah bukan supaya kita disembuhkan, bukan supaya kita dipulihkan, tetapi maksud dari penderitaan kita yang lebih penting adalah perubahan hidup kita. Itu yang lebih penting. Perubahan dari hidup kita, perubahan dari sikap kita. Itu sebenarnya yang lebih penting kita belajar dari kisah Ayub ini. Kalau Ayub ini kan orang benar, tapi karena dia merasa dirinya benar, akhirnya jadi sombong. Nah, Tuhan jatuhkan dia. Lewat perkataan-perkataan Tuhan di pasal berapa ini? Pasal 38. Iya ya, pasal 38. Yang menjawab Tuhan kepada Ayub. Iya, 38. Pasal 38 sampai pasal 41. Nah, jadi solusi terbaik dari setiap penderitaan kita, masalah-masalah yang kita alami adalah pengenalan kita yang benar akan Tuhan dan perubahan dari dalam diri kita. Itu sebenarnya yang paling penting. Karena apa? Kalau dari dalam diri kita sudah pahami bahwa Allah turut bekerja, pasti dalam setiap persoalan hidup kita, seberat apapun itu, kita akan sanggup melewatinya, melaluinya. Mungkin pada saat itu, ketika saya punya masalah, mungkin saya belum terlalu tahu bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya. Dan dari masalah itu, sebenarnya saya juga bertindak salah. Pertama, saya tidak mencari Tuhan, dan yang kedua, solusi yang saya lakukan itu salah. Sangat-sangat fatal, salah. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar sama-sama pengenalan kita yang benar akan Allah dan perubahan diri kita. Itulah sebenarnya solusi dari setiap permasalahan hidup kita, persoalan hidup kita. Karena apa? Kalau kita mengenal Allah dengan benar dan kita berubah, apapun persoalan hidup yang kita alami, masalah apapun itu, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Nah, kita mau ada dua hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini tentang respon kita sebagai orang-orang percaya kepada Allah, yang menyadari bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja. Yang pertama, respon kita sebagai orang-orang percaya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah selalu percaya pada rencananya Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, salah satu orang baca, Yeremia 29 ayat 11. Sudah dapat? Amin. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu setiap rancangan-rancangan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Untuk itu pada pagi hari ini, respon kita sebagai orang percaya dalam menghadapi segala situasi apapun itu, ya, kalau kita menyadari Allah terus bekerja, selalu percaya bahwa rencana Tuhan pasti indah. Rencana Tuhan pasti selalu indah. Memang kita sebagai manusia tidak pernah memahami cara Allah dalam kehidupan kita. Tak terselami jalanmu. Salah ya? Kebalik. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kita, pikiran-pikiran kita. Karena apa? Pikiran kita terbatas. Pikiran manusia selalu terbatas. Tapi hari ini, kalau kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, selalu percaya akan rencana Tuhan. Bahwa di balik setiap masalah yang kita alami, di balik setiap persoalan yang kita alami, pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Dan tentunya itu mendatangkan yang baik, bukan yang buruk. Tentunya. Jadi pada pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk selalu percaya. Kita selalu belajar untuk percaya akan kuasanya Tuhan. Amin. Amin. Kita sama-sama
belajar pada pagi hari ini. Belajar mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kenapa saya bilang demikian? Ayub, ya kita lihat di ayat yang ketiga, dia bilang gini, firman-Mu, siapakah dia menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Ayub ini sekalipun orangnya saleh, selalu dekat dengan Tuhan, tapi dia sebenarnya tidak mengerti apa kehendak Tuhan dari masalah yang dia alami. Ya, makanya dia bilang seperti itu di ayat yang ketiga. Dilanjut di ayat yang keempat, hanya dari kata orang saja aku dengar tentang Engkau, tapi hari ini aku sendiri memandang Engkau. Jadi maksud dari sini adalah kita harus selalu bertanya sama Tuhan, apa maksud Tuhan dari masalah persoalan yang kita alami. Makanya harus selalu cari Tuhan. Masalah apapun itu, sebesar apapun itu, Tuhan sanggup. Di ayat yang kedua tadi. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga kita yang ada di tempat ini, saya percaya kita semua ada di tempat ini itu karena rencananya Tuhan. Oleh sebab itu, kalau rencananya Tuhan, pasti tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Asalkan kita selalu cari Tuhan, selalu percaya pada rencananya, pada setiap rencananya. Masalah yang kita alami itu adalah proses. Ya, masalah yang kita alami itu adalah proses agar supaya kita menjadi seturut dan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kenapa kita mengalami masalah? Karena Tuhan mau kita tetap berada di dalam jalannya. Karena orang cuma saat ada masalah saja cari Tuhan. Sebab itu teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita sama-sama belajar untuk percaya kepada kuasanya Tuhan, kepada rencananya Tuhan. Percaya bahwa rencana Tuhan pasti selalu indah dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita alami, nah demikian juga dalam kehidupan saya. Saya harus belajar percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah. Katakan dalam setiap diri kita masing-masing, belajar percaya. Belajar percaya pada rencana Tuhan, pada kelanjutannya. Amin. Dan yang berikutnya yang kedua, hanya dua hal saja. Yang kedua, respon kita sebagai orang yang percaya atau orang yang menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri. Selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan merendahkan diri di hadapan manusia, tetapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, di ayat yang ke-6 di situ dia berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, kita kadang-kadang sebagai manusia ya, manusia itu kadang-kadang selalu merasa dirinya benar. Jadi wajar-wajar saja si Ayub merasa dirinya benar karena dia masih manusia. Nah, demikian juga kita kadang-kadang mungkin kita merasa diri kita benar. Ya, jadi kalau misalnya kita mengalami suatu masalah, ya kita selalu mengikuti kemauan kita sendiri. Kita selalu mengikuti kehendak kita sendiri. Kenapa? Kita merasa diri kita benar. Kita merasa bahwa hanya kita saja yang Allah perhatikan. Tanpa kita menyadari bahwa semua orang di dunia ini ya punya masalah. Bukan cuma kita yang punya masalah. Semua orang punya masalah. Ayub selalu berkata, kenapa sih Tuhan selalu saya? Kenapa sih nggak dia? Tapi kita nggak tahu sebenarnya bahwa orang lain pun sebenarnya punya masalah. Mungkin saya juga kadang-kadang seperti itu. Tuhan, kenapa sih harus saya? Kenapa sih nggak orang lain? Di situ saya belum menyadari bahwa sebenarnya orang lain pun punya masalah sebenarnya. Bahkan mungkin masalah mereka lebih berat dari masalah saya. Jadi pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Jangan hanya kapan sih Tuhan selesai masalah saya? Tuhan, kapan sih saya dapat pulih dari sakit saya? Jangan hanya kita terus yang kita utamakan. Jangan hanya aku dan aku. Tapi kita mau belajar untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Cari Tuhan, akui Tuhan. Ya, itu Ayub ya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam setiap masalah kita, hendaklah Tuhanlah yang kita tinggikan, kita agungkan. Karena kenapa? Dalam kelemahan kita justru di saat itulah kuasa Tuhan dinyatakan.
Di saat aku lemah, oh di situ aku kuat. Dan anugerahmu. Itu adalah seperti itu. Jadi di dalam kelemahan, justru di saat itulah kuasa Tuhan bekerja nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan tanya kenapa saya, kenapa harus saya. Jangan lagi seperti itu, tapi belajar dari hari ini, mulai hari ini kita harus belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan hanya Engkau yang besar. Dan saya percaya masalah saya dan engkau yang lebih besar dari masalah saya. Selalu percaya bahwa Tuhan pasti bekerja dalam setiap apapun itu. Mungkin saat ini kita down, kita kecewa dengan orang-orang di sekeliling kita kecewa mungkin dengan Tuhan. Kita pernah kecewa dengan Tuhan? Kalau saya secara pribadi pernah kecewa dengan Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar, ya, dari kisah Ayub ini, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Justru kalau ada masalah kita, di saat itulah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyatakan bahwa hanya kuasa Tuhan yang besar. Ketika kita bisa di tengah-tengah masalah kita berseru dan kita memuji Tuhan, di saat itulah sebenarnya kekuatan kita yang sebenarnya. Jadi pada pagi hari ini teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan untuk saya juga, mari kita sama-sama belajar untuk menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk itu respon kita sebagai orang-orang yang menyadari Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, yang pertama adalah selalu percaya ada rencana Tuhan. Dan yang kedua, selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan merendahkan diri di hadapan manusia. Ya. Demikian saja firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa sekalipun singkat, kebenaran firman Tuhan pasti kita mendapat sesuatu yang baru hari ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah singgah di hati kami masing-masing. Ajari kami Tuhan Yesus, untuk kami tetap percaya akan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Dan ajari kami untuk selalu merendahkan diri kami, menyatakan bahwa hanya Engkau-lah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kami percaya bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Untuk itu ajari setiap kami pribadi lepas pribadi untuk tetap Tuhan Yesus mencari Engkau, belajar untuk terus-menerus mencari Engkau bahkan dalam segala situasi apapun yang kami alami. Ajari setiap kehidupan kami dan ajari kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, dan syukur bagimu Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.